Dinikahi Gus Dingin, bab 110, Shopping Day. Aisyah dan Kevin pergi untuk menemaninya berbelanja, sedangkan Wirata dan Khadijah pergi ke hotel lebih dulu. Sebenarnya Aisyah sangat ingin berbelanja dengan umahnya, tetapi mau bagaimana lagi, umahnya bilang ada pekerjaan penting dengan abinya. Di tengah perjalanan Aisyah hanya menekuk wajahnya saja. Kevin yang melihat hal itu langsung mencubit gemes pipi Aisyah. "Kenapa cemberut gitu, Dek? Udah kangen sama Zaidan?" Lada Kevin sambil tawa gemes. Aisyah semakin menekuk wajahnya. Di satu sisi ia kesal karena umahnya tidak bisa menemani dirinya berbelanja, dan di sisi lain ia kesal karena Kevin meledeknya. "Udah, jangan cemberut gitu. Nanti Mas beliin apapun yang kamu mau. Tetapi sekarang kamu harus senyum dulu." Bujuk Kevin melirik sekilas ke arah Aisyah lalu kembali fokus kepada jalanan di depannya. "Really? I can't wait," ucap Aisyah antusias. Ia mengambil ponselnya dari dalam tasnya dan menulis semua daftar makanan ataupun barang yang ingin ia beli. Giliran ditraktir aja cepet, ledek Kevin dan tidak dihiraukan oleh Aisyah. Sesampainya di mall terbesar di Jakarta, Kevin memarkirkan mobilnya di parkiran VVIP karena mall itu merupakan milik teman baik abi mereka. Sebenarnya Zaidan tadi meminta Aisyah untuk belanja di pasar, tetapi Aisyah malah ke mall bersama Kevin. Kevin membukakan pintu mobil untuk adik kesayangannya dan menggandeng lengan Aisyah. Bagi orang yang tidak mengenal mereka mungkin berpikir bahwa mereka adalah sepasang kekasih dan bukan kakak adik. Mereka berdua masuk ke dalam mall besar tersebut. Pandangan Aisyah langsung mengarah pada sebuah gamis untuk anak perempuan. "Mas, lihat ke sana yuk. Aku mau beli gamis itu buat Rara, adiknya Mas Zaidan," ucap Aisyah menarik Kevin untuk ikut dengannya. Aisyah melihat-lihat gamis tersebut, ia sangat menyukainya. Tetapi saat melihat harganya, Aisyah meletakkannya kembali. Kevin mengerutkan dahinya dan bertanya, "Kenapa ditaruh lagi, Dek? Kamu gak suka?" tanya Kevin heran. "Harganya kemahalan, Mas. Nanti aja cari diskonan," ucap Aisyah tertawa dan menarik Kevin keluar dari toko yang berada di dalam mall tersebut. "Kebiasaan, kamu itu anak pemilik perusahaan terbesar di kancah internasional. Adik dari dokter bedah terbaik se-Asia, istri dari Zaidan Malik, putri utama keluarga Wirata. Masih aja lihat harga kalau beli barang," omel Kevin yang tidak bisa habis pikir dengan kelakuan Aisyah. Padahal jika Aisyah ingin berpakaian tersebut, ia bisa saja membelinya. Toh dia kerja juga buat keluarganya terutama Aisyah sang adik. "Ya emang itu sifat aku," ucap Aisyah santai. Mereka berdua mengelilingi mall untuk berbelanja. Ralat. Lebih tepatnya Kevin menemani Aisyah untuk belanja buah tangan karena dirinya besok akan pergi ke rumah mertuanya. Sudah hampir 2 jam lamanya, tetapi Aisyah belum juga menemukan barang yang pas untuk dia bawa ke rumah mertuanya. "Dek, ini udah 2 jam loh, tapi satu barang pun gak ada yang kita beli," ucap Kevin melirik ke jam tangan Dior miliknya. Aisyah memutar bola matanya dengan malas. "Gak ada yang cocok?" celetuk Aisyah kesal. "Gak ada yang cocok atau gak ada diskonan?" tanya Kevin dengan tatapan menyelidik. "Sekarang gini aja, kamu ambil kartu debit Mas dan beli apapun yang kamu mau tanpa lihat harga. Cepetan sana, Mas tunggu di restoran itu, dan sebelum zuhur harus udah ke restoran itu," lanjut Kevin menyuruh Aisyah belanja sendiri karena ia sudah capek mengikuti adik kesayangannya itu belanja. Aisyah tersenyum dan mengambil kartu debit milik Kevin. "Oke Mas, see you," ucap Aisyah langsung pergi dari hadapan Kevin. Sementara Kevin menunggu Aisyah di sebuah restoran makanan Korea. Kevin melupakan keadaan Aisyah yang sedang mengandung. Aisyah membeli semua barang yang ia rasa cocok untuk dibawa ke tempat mertuanya. Ia juga membeli banyak camilan untuk dimakan di perjalanan. Setelah merasa cukup, Aisyah kembali dan sedikit merasa kesulitan membawa semua barang-barangnya. Ditambah dirinya yang sedang hamil membuat Aisyah semakin kesulitan membawa belanjaannya. Di saat yang bersamaan, Zaidan sedang berada di mall itu juga. Ia berencana untuk membelikan Aisyah hadiah, tetapi dirinya malah bertemu dengan istrinya. "Sayang, kamu ngapain di sini?" tanya Zaidan langsung meminta bawaannya untuk membantu Aisyah membawa semua barangnya. Aisyah mendongakkan kepalanya. Ia terkejut saat melihat Zaidan ada di depannya. "Bukannya tadi Mas Zaid ada rapat?" batin Aisyah heran. Zaidan menibaskan tangannya di depan Aisyah. "Kok bengong sih, Bi? Mas kan hanya. Kamu ngapain di sini?" tanya Zaidan membuat Aisyah tersadar.
Aku habis belanja untuk besok, Mas, ucap Aisyah gugup. Sama siapa? Tanya Zaidan langsung mengambil kantong plastik yang berada di tangan Aisyah dan ia memberikannya kepada staf di sebelahnya. Sama Mas Kevin, jawab Aisyah takut. Ia takut karena Zaidan menyuruhnya belanja di pasar, tetapi ia malah belanja di mall. Zaidan yang melihat istrinya ketakutan hanya menggelengkan kepala. Kamu kenapa kayak orang ketakutan, Bi? Ini Mas Zaidan loh, bukan hantu. Maaf Mas, lirik Aisyah menunduk. Kenapa? Tanya Zaidan mendongakkan kepala Aisyah. Mas nyuruh aku ke pasar, tetapi aku malah ke mall, jawab Aisyah sambil menautkan jemarinya. Zaidan mengulas senyum lembut, entah mengapa akhir-akhir ini Aisyah sangat menggemaskan di matanya. Terus salahnya di mana? Mas kan nyuruh kamu buat ke pasar dan kamu ke mall. Bukannya sama aja, Bi. Kan mall, pasar modern. Udah, jangan takut gitu, ucap Zaidan mengusap pelan kepala Aisyah. Mas gak marah? Tanya Aisyah menatap sendu wajah Zaidan. Zaidan mengubah ekspresi wajahnya yang semula tersenyum menjadi datar. Mas marah sama kamu, ucap Zaidan datar. Ia sengaja mengubah ekspresinya karena ingin menjahili Aisyah. Tuh kan, marah, ucap Aisyah dengan nada yang menggemaskan. Mas marah karena gak dipeluk. Lanjut Zaidan merentangkan tangannya dan bersiap menangkap tubuh wanitanya. Aisyah langsung berhamburan ke pelukan Zaidan. Ia mengira Zaidan akan marah karena dirinya tidak mengikuti perintah Zaidan. Jadi Mas gak marah? Tanya Aisyah masih ragu. Enggak, kan Mas pernah bilang Mas gak bisa marah sama kamu, ucap Zaidan mencibit hidung istrinya. Hati Zaidan terasa tentram jika dekat dengan Aisyah. Padahal dirinya tadi sedang kesal karena sekretaris kliennya dengan lancang masuk ke ruangan pribadi Zaidan di kantor. Beruntung Aska bersamanya. Ya, jadi Zaidan tidak terlalu murka. Kamu udah makan? Oh iya, Mas Kevin di mana? Tanya Zaidan pada istrinya dan di waktu yang bersamaan Kevin datang dengan nafas yang terengah-engah. Sepertinya abang satu-satunya itu habis berlari. Mas kenapa? Tanya Aisyah saat Kevin tiba di sana. Kevin menarik nafas panjang dan mengatur nafasnya. Mas lupa kalau kamu lagi hamil dan Mas ninggalin kamu sendirian, ucap Kevin cemas. Aku gak apa-apa kok Mas, lagian ada Mas Zaidan juga, ucap Aisyah menyandarkan kepalanya di lengan Zaidan. Kevin menghembuskan nafasnya dengan lega. Alhamdulillah. Tapi kamu kok di sini, Zaid? Sudah selesai rapatnya? Tanya Kevin beralih ke Zaidan. Sudah Mas, tadi Zaidan kesini mau beli kornel buat Aisyah karena tadi malam dia merengek minta kornel. Alibi Zaidan padahal dirinya ingin membelikan sesuatu untuk Aisyah. Kevin manggut-manggut mendengar ucapan Zaidan. Udah selesai belanjanya kan? Sekarang kita pulang yuk, ajak Kevin dan dibalas anggukan Aisyah serta Zaidan. Mereka bertiga beserta staf Zaidan berjalan bersamaan. Zaidan mengetikkan pesan singkat kepada Aska dan menyuruhnya untuk membelikan hadiah untuk Aisyah. Assalamualaikum Aska, tolong belikan benda ini untuk Aisyah. Harus sesuai dengan yang difoto. Jika tidak sesuai, maka kamu akan terima akibatnya. Begitulah kira-kira pesan yang dikirimkan Zaidan kepada Aska. Di kantor, Aska sedang merapikan semua berkas-berkas Zaidan dan ponselnya bergetar. Dengan segera Aska melihat ada notifikasi dari siapa dan ternyata dari Zaidan. Zaidan, hak. Aska menghela nafasnya saat membaca keterangan dari foto yang dikirimkan atas sekaligus sahabatnya itu. Lalu dengan cepat Aska mencari benda yang diinginkan oleh Zaidan. Sementara Zaidan beserta istri dan abangnya sedang dalam perjalanan menuju Grand Indah Hotel dan Aska sedang menuju mall untuk membelikan hadiah yang diminta oleh Zaidan. Di sebuah penthouse, klien Zaidan tadi sedang marah-marah dengan sekretarisnya karena tidak bisa menggoda Zaidan. You're stupid, begitu saja tidak bisa, umpat pria tersebut dengan suara baritonnya. Sorry sir, dari semua pengusaha sukses Asia hanya Mr. Zaidan yang tidak bisa saya goda, ucapnya menundukkan kepalanya. Pria tersebut tampak murka dengan penjelasan sekretarisnya. Pria itu tidak lain adalah Keandra Smith, seorang pengusaha muda yang sukses di bidang furniture. Dahulu, sewaktu Aisyah masih di LA, Keandra pernah melamar Aisyah tetapi ditolak oleh keluarga Aisyah karena mereka beda agama dan Keandra tidak ingin masuk Islam. Lakukan apapun yang kamu bisa untuk memisahkan Claudia dari suaminya. Saya tidak peduli dengan apapun yang kamu lakukan, ucap Keandra dengan wajah penuh amarah. Yes, sir, ucap sekretarisnya undur diri dari hadapan Keandra. Jika aku tidak bisa memilikinya, maka kamu juga tidak,
gumam Keandra dengan senyum iblis. Wait for me, baby. Seringai Keandra menatap lekat foto Aisyah. Entah dari mana Keandra bisa mendapatkan foto Aisyah. Padahal wanita itu jarang sekali, bahkan tidak pernah mengunggah foto pribadinya di medsos. Dinikahi Gus Dingin, bab 111, surprise. Aisyah merasa heran mengapa mereka ke hotel dan bukan ke rumah abinya ataupun mansionnya. Mas, kita kenapa kesini? Tanya Aisyah pada Zaidan dan Kevin. Udah, masuk dulu yuk, ajak Kevin dan menyerahkan kunci mobilnya pada staf hotel. Aisyah mengangguk lalu mereka semua masuk mengikuti langkah Kevin. Sesampainya di ballroom hotel, Aisyah dikagetkan dengan party pooper yang ditembakkan ke atas kepalanya. Surprise! Happy birthday to you, my daughter. Teriak Wirata dengan senyum bahagia. Kemudian Wirata memeluk Aisyah dengan erat. Aisyah hanya menatap heran sekelilingnya. Tapi ulang tahunku udah lewat 10 hari lalu, Bi, ucap Aisyah heran. Wirata melepaskan pelukannya. 10 hari lalu, kamu sakit, dan hari ini dengan izin Allah, kamu sudah sehat lagi, sayang, ucap Wirata mengusap kepala putrinya. Harus dirayakan, Bi, tanya Aisyah. Kenapa, nak? Aisyah gak suka, tanya Wirata balik. Ia merasa putrinya kurang suka dengan pesta kejutan yang mereka buat. Aisyah menggeleng pelan. Bukan gitu, Bi, tapi kenapa harus dirayakan sekarang dan gak 10 hari yang lalu? Kan ulang tahunnya udah lewat, ucap Aisyah manja. Semua orang yang melihat tingkah manja Aisyah ingin sekali mencubit gemas wanita yang sebentar lagi akan menjadi seorang ibu itu. Terlebih lagi Zaidan, ia sudah sangat gemas kepada istrinya dan ingin menggigit pipi cubi Aisyah. Saat Aisyah tengah memeluk abinya, tiba-tiba Ilham masuk dan berpura-pura cemburu karena tidak dipeluk oleh putri angkatnya. Papa nggak dipeluk nih, tanya Ilham dengan wajah masam. Aisyah yang mendengar suara dari papanya langsung melepaskan pelukannya dari Wirata dan berhamburan ke pelukan Ilham. Papa, ucap Aisyah melepaskan segala kerinduannya. Jika disuruh jujur, sebenarnya Aisyah sangat merindukan papanya. Tetapi karena hubungannya dengan Bu Nilam kurang baik, jadi ia memilih ikut dengan sang abi. Kamu pasti terkejut kan melihat bunda sama papa di sini? Tanya Nilam berpura-pura baik di depan orang tua Aisyah dan juga papanya. Aisyah hanya mengulas senyum tipis menanggapi ucapan bunda. Ia melepaskan pelukannya dari Ilham dan meminta hadiah dari seluruh keluarganya. Hadiah Ais mana? Kan kalau pesta harus ada hadiahnya, ucap Aisyah dengan tangan menengadah meminta hadiah dari keluarganya. Dengan kompak, semua keluarga Aisyah mendorong Zaidan untuk bersanding dengannya. Ini hadiah dari kami untukmu. Kalau mau, yang lebih minta aja sama suami kamu. Ucap mereka semua dengan kompak. Aisyah mendengus kesal karena ledekan dari keluarganya. Memang benar Zaidan adalah hadiah terindah yang pernah ia dapat. Tetapi tetap saja Aisyah kesal. Zaidan hanya tersipu malu saat dirinya digoda seperti itu. Zaidan juga merasa bersyukur bisa mendapatkan istri solehah seperti Aisyah dan dengan keluarga yang harmonis seperti keluarga istrinya. Hadiahku mana, Mas? Tanya Aisyah pada Zaidan. Arsen yang baru saja tiba di sana langsung menyambung pembicaraan yang terjadi di ballroom hotel tersebut. Ayolah ditagih hadiahnya. Ledek Arsen dengan tertawa puas seperti ada yang menggelitik perutnya. Zaidan mengeluarkan satu kotak cincin berlian dari saku jasnya. Beruntung saat mereka tiba di hotel tadi, Aska sudah mendapatkan apa yang Zaidan inginkan dan Zaidan secepat kilat mengambil barang yang ia inginkan. Jika salju adalah hadiah di musim dingin dan bunga adalah hadiah di musim semi, maka kamu adalah hadiah terindah di hidup Mas. You're mine and only mine, love you more. Ucap Zaidan jongkok dan memasangkan cincin di jari manis Aisyah. Kemudian ia mencium sekilas punggung tangan Aisyah dan membuat wanitanya tersipu malu. Wirata dan Ilham dengan kompak menutup mata putra mereka masing-masing dan berkata, yang jomblo dilarang melihat, nanti penginkan susah, ledek Ilham dan Wirata bersamaan. Aisyah dan Zaidan hanya mengulas senyum simpul. Ia mencium punggung tangan Zaidan dan berterima kasih. Mas juga hadiah terindah dalam hidupku. Terima kasih karena udah mau nuruti semua keinginanku, ucap Aisyah mencium punggung tangan Zaidan dan Zaidan mengulas kepala Aisyah dengan lembut. Udah jangan nangis gitu, ini semua rencana Abi, bilang terima kasihnya sama Abi aja, seru Zaidan sembari mengulas senyum simpul.
Aisyah menghampiri keluarganya dan memeluk mereka satu persatu, dimulai dari abinya hingga ke Arsan. Tetapi ketika mengucapkannya terima kasih kepada Arsan, Aisyah tidak memeluknya karena sepupu merupakan bukan mahram. Hal itu yang membuat Zaidah semakin merasa kagum kepada istrinya. Kufatwakan pada diriku sendiri bahwa menduakanmu adalah sesuatu yang haram, batin Zaidah sembari terus melihat tingkah istrinya. Mereka semua sibuk dengan acara syukuran itu. Wirata memang sengaja mengundang para fakir miskin dan juga anak yatim untuk mendoakan agar putri dan kedua calon cucunya sehat sampai melahirkan. Pada malam hari acara sudah selesai dan Aisyah serta Zaidan sudah kembali ke mansion mereka. Zaidan sedang fokus pada laptopnya sedangkan Aisyah sedang membaca buku kuliahnya. Aisyah merasa pusing dan mual. Ia langsung meletakkan buku-bukunya dan berlari ke kamar mandi. Zaidan yang melihat hal itu langsung meninggalkan berkas-berkasnya dan menghampiri istrinya. "Sayang, are you okay?" tanya Zaidan mengusap pundak Aisyah. "No," lirih Aisyah sembari meneteskan air mata. Zaidan dengan sigap memeluk Aisyah dan menenangkannya. Sudah hampir 1 minggu ini Aisyah mengalami mual di malam hari dan membuat tidur istrinya terganggu. Sedangkan Aisyah dianjurkan untuk tidur minimal 8 jam. "Aku lemas banget mas, rasanya campur aduk gini, ya Allah," lirih Aisyah memukul pelan dada bidang Zaidan. Zaidan hanya diam dan mengelus pundak wanitanya. Ia berharap agar rasa mual Aisyah segera menghilang dan istrinya bisa tidur seperti biasa. Kemudian Zaidan membawa Aisyah ke tepi ranjang dan mengambil air hangat di atas nagas. "Minum dulu sayang," ucap Zaidan menyerahkan segelas air hangat kepada Aisyah. Aisyah mengambil gelas tersebut dari tangan Zaidan dan meminumnya. Setelah itu ia menyerahkan kembali kepada Zaidan. "Sekarang kamu tidur, biar Mas selawatin sambil mengelus perut kamu, oke?" ucap Zaidan menghapus sisa air mata di pelupuk mata Aisyah. Aisyah mengangguk pelan, lalu ia berbaring di pangkuan Zaidan. Lantunan selawat dan merdu keluar dari mulut Zaidan membuat sayup-sayup mata Aisyah menariknya ke dalam alam bawah sadar. Zaidan terus berselawat sembari mengelus perut Aisyah yang masih datar. "Kamu jangan nakal ya nak, kasihan Uma kamu sampai nangis gitu," gumam Zaidan pelan.